berdoa saudara. Tuhan Yesus, kami ucap syukur Tuhan buat pagi hari ini Tuhan. Seberapa kami hadir di tempat ini Tuhan. Kami percaya Tuhan, kami terima yang ilahi pagi hari ini. Dan kami percaya Tuhan, Engkau sudah menyediakan setiap perlengkapan buat setiap kami di tahun 2023 ini Tuhan. Mari Tuhan nyatakan firman-Mu, nyatakan isi hati-Mu, nyatakan pesan-Mu. Biar hikmat pewahyuan turun atas setiap hidup kami. Dan pengertian yang dari surga turun atas hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari sama-sama berkata, amin. Shalom saudara semuanya. Shalom saudara semuanya. Shalom yang dari luar kota. Shalom. Puji Tuhan. Nyampe jam berapa saudara? Jam 7 pagi sudah sampai di sini. Kemarin. Wah puji Tuhan. Siapa yang tadi pagi datang barusan? Saya dengar dari, ya itu kasih tepuk tangan dong saudara. Ya. Saya dengar dari security, ada yang datang Pak pagi-pagi Pak. Nah itu dia. Itu. Puji Tuhan saudara. Semuanya semangat, tidak ngantuk. Amin. Kita mau baca dari Ibrani 11 ayat 3 saudara. Ibrani 11 ayat 3 berkata, karena iman kita mengerti. Betul saudara? Karena iman kita mengerti. Pagi-pagi sudah datang, subuh-subuh sudah datang. Amin. Karena iman kita kepada Yesus Kristus. Amin saudara. Kalau bukan karena Yesus saya percaya saudara gak akan datang. Amin. Karena iman kita mengerti bahwa alam semesta telah dijadikan oleh firman Allah. Sehingga apa yang kita lihat telah terjadi dari apa yang tidak dapat kita lihat. Amin. Sehingga apa yang kita lihat sekarang telah terjadi dari apa yang tidak dapat kita lihat. Karena iman pendahulu kita ada hari ini, betul? Karena iman orang tua kita, karena iman dari Yesus Kristus kita ada hari ini. Karena iman dari Yesus, dia berkata, aku akan berkorban di kayu salib. Dan itu destiniku. Dan kita ada hari ini. Dan kita diselamatkan. Amin. Amin saudara. Katakan kanan kirimu, amin. Hari ini saya mau kasih judul sharing saya adalah 5 roti dan 2 ikan. Amin saudara. Di sini ada yang bawa 5 roti 2 ikan? Ada yang bawa bekalnya 5 roti dan 2 ikan. Saya profetis banget. Saya mau bawa 5 roti dan 2 ikan hari ini. Karena saya percaya akan menjadi 12 bakul. Ada yang bawa? Di bawah ada saudara katanya. 5 roti dan 2 ikan ada di bawah. Dan percayalah tahun depan setiap kita akan membawa bakul-bakul dan berkas-berkasnya. Amin. Kita mau baca dari Markus 6 ayat 30 sampai 52 saudara. Cukup panjang saudara. Tapi waktunya memang cukup panjang sampai sore. Nah itu dia. Yesus memberi makan 5.000 orang. Amin. Kita baca Markus 6 ayat 30 sampai 52. Saya mau bacakan buat saudara biar ceritanya jelas. Kemudian rasul-rasul itu kembali berkumpul dengan Yesus dan memberitahukan kepadanya semua yang mereka kerjakan dan ajarkan. Lalu ia berkata kepada mereka, marilah ke tempat yang sunyi supaya kita sendirian dan beristirahatlah seketika. Yesus tahu murid-muridnya perlu istirahat. Yesus tahu dia mengerti yang namanya keseimbangan dalam hidup. Seringkali kita ini gak ngerti keseimbangan dalam hidup sehingga kita akhirnya menjadi sakit. Yesus sendiri tahu supaya kita sendirian dan beristirahat seketika. Amin saudara. Dari ayat ini kita tahu Yesus butuh yang namanya rest. Dan Yesus tahu murid-muridnya butuh yang namanya rest. Sebab memang begitu banyaknya orang yang datang dan yang pergi. Sehingga makan pun mereka tidak sempat. Ayat 32 berkata, maka berangkatlah mereka untuk mengasingkan diri dengan perahu ke tempat yang sunyi. Tetapi pada waktu mereka bertolak, banyak orang melihat dan mengetahui tujuan mereka. Dengan mengambil jalan darat, segeralah datang orang-orang dari semua kota ke tempat itu sehingga mendahului mereka. Didahului. Yesus belum datang, jam kebaktiannya belum tepat, jam kebaktiannya jam 4, tapi jam 2 mereka sudah datang semua. Subuh-subuh sudah datang semua. Dari Tegal, dari Jogja, dari mana-mana sudah datang. Betul saudara?
Ketika Yesus mendarat, Yesus baru datang. Ia melihat sejumlah besar orang banyak, maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka. Karena mereka seperti domba yang tidak punya gembala. Lalu mulailah ia mengajarkan banyak hal kepada mereka. Pada waktu hari sudah mulai malam, datanglah murid-muridnya kepadanya dan berkata, tempat ini sunyi dan hari sudah malam. Suruhlah mereka pergi supaya mereka dapat membeli makanan di desa-desa dan di kampung-kampung sekitar ini. Tetapi jawab Yesus, kamu harus memberi mereka makan. Kata mereka kepadanya, jadi haruskah kami membeli roti seharga 200 dinar untuk memberi mereka makan, Yesus? Ayat 38, tetapi Yesus berkata kepada mereka, berapa banyak roti yang ada padamu? Coba cek, coba periksa. Sesudah memeriksanya mereka berkata, 5 roti dan 2 ikan. Berapa saudara? 5 roti dan, jangan dibalik loh saudara, nanti salah cerita sekolah minggunya. Lalu ia menyuruh orang-orang itu supaya semua duduk berkelompok-kelompok di atas rumput hijau. Maka duduklah mereka berkelompok-kelompok, ada yang 100, ada yang 50 orang. Dan setelah ia mengambil 5 roti dan 2 ikan itu, ia menengadah ke langit dan mengucap berkat. Lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya, supaya dibagi-bagikannya kepada orang-orang itu. Begitu juga kedua ikan itu dibagi-bagikannya kepada mereka. Dan mereka semua makan sampai kenyang. Kemudian orang mengumpulkan potongan-potongan roti 12 bakul. Selain daripada sisa-sisa ikan yang ikut makan roti itu, ada 5.000 orang, garis bawahi laki-laki. Amin saudara. Kalau orang laki itu pergi ke tempat makan, yang cinta keluarga nih saudara ya, biasanya bawa siapa? Bawa istri. Bukan bawa pembantu saudara, bawa istri biasanya. Betul saudara? Kalau istri dibawa, biasanya buntutnya juga ikut. Minimal 1 orang, betul saudara? Berarti kalau kita perkalian 5.000 orang laki-laki, berarti di situ kira-kira ada berapa saudara? 15.000. Betul saudara? Di situ ada 15.000. Dan hari itu saudara, Yesus berkata, kasih makan. Murid-muridnya semua terperanjat. Kasih makan saudara. 200 dinar loh. Nanti kalau yang datang ini lebih banyak gimana Yesus? Ini enggak cukup nanti. Tapi Yesus ngomong, apa yang ada padamu? 5 roti 2 ikan. Oke, Yesus ngomong apa? Cukup. Betul saudara? Cukup. Betul? Seringkali dalam hidup ini saudara, kita ini, aku enggak punya modal Tuhan. Aku enggak punya kepintaran Tuhan. Aku enggak punya apa-apa. Gimana caranya aku bisa hidup di tahun 2023? Aku enggak punya tabungan banyak. Gimana caranya? Tapi hari ini, pesan pagi hari ini, Yesus berkata, 5 roti, 2 ikan, itu cukup. Amin. Dan Yesus berkata, kumpulkan mereka, bagi mereka, menjadi 100, menjadi 50. Artinya apa saudara? Yesus yang kita sembah adalah Yesus yang benar-benar yang namanya apa itu? Pengaturannya sangat tepat. Dia enggak ngomong, udah 5 roti 2 ikan dipecah-pecah semuanya, udah lemparin aja. Lemparin aja, pasti nanti semua dapat. Tapi Tuhan berkata apa? Bagi 50 orang, 100 orang. Dia adalah orang yang sangat teratur. Yesus adalah orang yang teratur. Mujizatnya akan terjadi, tapi dia butuh yang namanya keteraturan. Mujizatnya akan terjadi atas hidupmu dan hidupku, tapi dia Tuhan yang butuh yang namanya keteraturan. Dia berkata, bagi mereka menjadi 50, 100 orang, dan bagi itu semua. Dan percayalah, mujizat masih ada. Amin.
Dan yang kedua saudara, hari ini ayat 45 ayat-ayat berikutnya, ini nyambung saudara. Seringkali orang berkata, ini cerita yang terpisah. Enggak saudara, ini cerita yang nyambung, to be continue. Dan di hari yang sama, setelah semuanya itu terjadi, Alkitab bahasa Indonesia berkata, Yesus berjalan di atas apa saudara? Air. Ayat 45 sampai ayat 52 berkata, Yesus berjalan di atas air. 45 berkata, sesudah itu Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik perahu dan berangkat lebih dulu ke seberang, ke Betsaida. Sementara itu ia menyuruh orang banyak pulang. Setelah ia berpisah dari mereka, ia pergi ke bukit untuk berdoa. Ketika hari sudah malam, perahu itu sudah di tengah danau, sedang Yesus tinggal sendirian di darat. Ketika ia melihat betapa payahnya mereka mendayung karena angin sakal, maka kira-kira jam 3 malam ia datang kepada mereka berjalan di atas air dan ia hendak melewati mereka. Ketika mereka melihat dia berjalan di atas air, mereka mengira bahwa ia adalah hantu. Lalu mereka berteriak-teriak sebab mereka semua melihat dia dan mereka pun sangat terkejut. Tetapi segera ia berkata kepada mereka, tenanglah, aku ini Yesus, jangan takut. Lalu ia naik ke perahu mendapatkan mereka dan angin pun redalah. Mereka sangat tercengang dan bingung sebab sesudah peristiwa roti itu mereka belum juga mengerti dan hati mereka tetap degil. Kita lihat saudara, 5 roti 2 ikan, kenapa enggak jadi 40 bakul? Kenapa enggak jadi 7 bakul? Kenapa enggak jadi ya yang spektakuler lah, jadi 100 bakul? Kenapa saudara? Kok jadinya cuma 12 bakul? Muridnya cuma 12, betul Ibu Ina. Muridnya Yesus cuma 12. Coba muridnya Yesus 13, itu jadi 13 bakul saya percaya. Kalau muridnya Yesus cuma 5, saya percaya cuma 5. Kalau nggak percaya nanti sama-sama tanya Yesus di surga. Yesus, waktu mujizat itu sebenarnya gimana dalam pemikiran Yesus? Karena murid Yesus 12, jadinya 12. Betul saudara? Itu adalah tanda mujizat. Itu adalah tanda profetis yang Tuhan berikan kepada murid-muridnya. Lihat murid-muridku, 5.000 orang ditambah buntut 15.000. Mereka semua makan. Dan kamu lihat sekarang, kamu menerima masing-masing 1 bakul. Sekarang kamu pergi mancing sana. Saya mau istirahat di gunung. Saya mau berdoa. Sana kamu mancing. Udah kamu sana happy-happy lah, istirahat. Santai-santai di kapalmu. Karena kan kamu mencintai kapal. Karena mereka ini semua ini nelayan. Orang nelayan itu saudara, kalau di darat rada mabok. Kalau kita ini orang darat, ke laut atau ke danau, jadinya apa? Mabok. Saya ini orang mabokan saudara. Kalau naik kapal, mabok. Suatu saat saya pernah pergi kemana itu? Ke Jakarta. Lihat, apa itu? Yang zaman dulu apa non? Kaca terus bisa lihat di bawah laut apa? Perahu kaca. Katanya seru. Ya namanya orang kampung saudara. Ke Jakarta, lihat perahu kaca kayak pengen tahu kayak apa saudara. Lihat dasar laut seperti apa. Yang benar saya nggak bahagia saudara. Saya muntah-muntah di kapal itu. Dan yang lebih ngerinya lagi, si bapaknya itu ngomong, Dek, kalau saya itu biasanya minum air laut, Dek. Kalau minum air laut, nanti adek nggak mual lagi. Saya percaya sama dia. Saya minum air laut. Yang terjadi apa? Tambah muntah, saudara. Itu loh. Kalau nelayan suruh di darat, mabuk, puyeng. Tapi kalau kita ini orang darat, naik kapal, puyeng.
Lah ini seperti murid-murid Yesus, mereka ini orang kapal saudara. Makanya hiburan mereka itu apa? Ngapal. Pasti apa? Nelayan. Yesus istirahat, karena Yesus bukan nelayan saudara. Yesus itu orang darat. Tapi murid-muridnya itu orang laut. Cinta air. Jadi menenangkan diri, healingnya Yesus naik gunung. Tapi healingnya murid-murid Yesus apa? Naik kapal, makanya kena badai. Hari itu kena badai dan Yesus tahu, waduh, murid-muridku ternyata di danau Galilea, di danau apa? Betsaida itu ada badai. Jadi aku mau nengok mereka. Sebenarnya Yesus itu bukan mau ngapa-ngapain, mau nengok mereka. Sebenarnya mereka ini lagi ngapain sih di badai, gitu loh. Dan nyata mereka lagi ketakutan. Betul saudara? Murid-murid lagi ketakutan enggak? Betul? Saya mau tarik ke belakang dulu saudara. Mereka habis lihat mujizat 15.000 orang dikasih makan dengan cuma 5 roti dan 2 ikan. Betul? Mereka melihat 12 bakul, betul? 12 bakulnya di mana? Dibawa Yesus ke gunung, melas temen Yesus bawa 12 bakul ke gunung. 12 bakulnya di mana? Ditinggalin Pak. Saya percaya Yesus adalah orang yang sayang makanan. Dan percayalah banyak orang miskin. Nanti kita mau bagi-bagi. Murid-murid yang ngomong. Bawa semuanya 12 bakul sisanya itu. Jangan biarkan itu busuk. 12 bakul saya percaya dan yakin saudara. Seyakin-yakinnya lah. 12 bakul itu dibawa ke kapal. Betul? Tanda profetis, tanda mujizat itu dibawa ke kapal mereka. Nyata kan? Ternyata tanda profetis itu mereka enggak ngelihat lagi. Dan mereka ketakutan. Dari cerita ini di ayat terakhir ngomong, sebab sesudah peristiwa roti itu mereka juga belum mengerti. Padahal Yesus sudah ngomong, ini loh nak, ini loh nang, ini loh nang. Ini adalah 12 bakul. Tanda mujizat yang barusan kita alami sama-sama. Bisa ngerti saudara? Dan hari itu murid-muridnya berteriak-teriak minta tolong. Tapi terpujilah nama Tuhan. Yesus berkata, tenanglah, ini aku. Tenanglah, ini aku Yesus. Masih ada Tuhan. Dan percayalah saudara, Tuhan yang sama di atas bukit. Dia memberi 5 roti dan 2 ikan. Menjadi 15.000 orang bisa makan. Tuhan yang sama akan menyertai kita di tengah-tengah badai. Dan percayalah saudara, Tuhan yang sama akan membawa kita menyeberang danau. Sehingga kita sampai destiny kita. Dan apapun hari ini tanda profetis yang engkau terima dan saya terima. Itu adalah 12 bakul. Yang Tuhan akan berikan kepada setiap kita. Dan percayalah, kita tidak akan pernah sendirian. Karena ada Yesus yang beserta dengan saya dan saudara. Tahun 2023 semua orang ngomong gelap. Tapi percayalah terang Kristus ada dalam hidup kita. Dan Tuhan yang sama 5 roti dan 2 ikan. Dan Tuhan yang sama yang berjalan di atas air. Dia akan menyelamatkan saudara dan saya. Haleluya. Puji Tuhan. Amin. Saudara, sebentar lagi kita akan mengalami sesuatu hal yang spektakuler ya. Sebab kenapa saya katakan ini suatu hal yang spektakuler? Karena Tuhan itu selalu memberikan sesuatu hal yang kejutan-kejutan terhadap tempat ini. Saya pun sebagai seorang pemimpin di tempat ini selalu kagum akan Tuhan, akan segala sesuatu yang Tuhan sedang kerjakan sampai dengan saat ini. Saudara,
banyak hal yang terjadi terutama di taman Tuhan ya. Dan banyak perkara yang saya kadang-kadang sampai gak habis mengerti gitu. Kadang-kadang ada sesuatu yang terjadi, kenapa begini? Ini Tuhan mau apa? Itu perlu pergumulan untuk bertanya-tanya. Dan untuk sampai dengan saat ini kita tahu bahwa kita untuk menjalani tahun depan Tuhan sudah menyediakan segala sesuatu. Itu anugerah Tuhan yang luar biasa ya. Dan seperti tadi ya, saya harapkan coba ditayangkan tadi, sekalipun mereka itu mengalami sesuatu hal yang luar biasa, ya. Sebab sesudah peristiwa roti itu mereka belum juga mengerti dan hati mereka tetap degil ya. Saya harap ayat ini tidak berlaku buat saudara yang hari ini sudah datang jauh-jauh, yang ada dari luar kota maupun yang di dalam kota. Lalu jangan sampai peristiwa yang nanti saudara dan saya alami hari ini itu belum juga mengerti. Saya berdoa buat yang streaming, jangan sampai ayat ini berlaku buat saudara ya. Jangan sampai kamu tidak mengerti dan hati mereka tetap degil. Kenapa sih gak ngerti? Soalnya begini, jalan pikiran mereka adalah begini. Di dalam tempat yang sunyi, tiba-tiba Tuhan buat mujizat 5 roti 2 ikan ya. Sampai lebih 12 bakul. Ngeliat, kagum ya. Dia berpikir ya selalu mengalami yang seperti itu. Tetapi berpikirnya berbeda. Berpikirnya begini, saya ikut Tuhan ya. Yang nyuruh kita untuk menyeberang ke Betseda siapa? Tuhan, betul nggak? Murid-murid itu dikatakan mereka disuruh nyebrang dulu ke Betseda, betul nggak? Jadi yang nyuruh siapa? Tuhan. Nah, kok Tuhan itu nyuruh tiba-tiba ada badai? Kan biasanya kalau Tuhan nyuruh tuh semua harus mulus ya. Semua harus baik ya. Seringkali orang tuh mengatakan gini, aku tahu Tuhan itu menyuruh saya, ini adalah jodohnya saya. Saya tahu ini yang terbaik buat saya. Tapi kok dalam pernikahan saya mengalami seperti ini? Seringkali kita itu gak ngerti gitu loh. Nah, karena apa? Belum mengerti dan hatinya tetap degil ya. Hari ini minta dilepaskan hati-hati yang degil saudara ya. Supaya ngerti ya. Ini murid disuruh pergi, di tengah jalan mengalami masalah. Tetapi sekalipun mengalami masalah, Tuhan menolong tepat pada waktunya. Benar gak? Tuhannya datang kok akhirnya. Dan dikatakan lalu begitu Tuhan sampai, dikatakan maka tenanglah badai itu ya. Itu yang dipegang ya. Jadi gini, jangan sampai hati saudara dan saya degil. Hari ini nanti saudara mengalami perkara-perkara yang ajaib, dibagikan segala sesuatu dan sebagainya ya. Mengalami perkara yang sangat spektakuler karena sesuatu keajaiban di mana tabut itu keluar minyak ya. Itu 7 roh Allah keluar minyak, itu ajaib lah, ajaib. Kamu mau pakai matematika apa, teori dunia nggak nyambung, nggak bisa ngerti. Dan saudara jangan berpikir keluarnya dari mana. Ya saya sendiri tidak tahu. Tiba-tiba keluar berminyak, netes-netes. Apakah dari atas?
Gak ada tetesan minyak dari atas itu, gak ada. Apa dari bawah? Gak ada. Dari mana? Ya dari tabut itu. Kok bisa? Ya gak tahu. Terus 7 roh Allah itu kenapa bisa keluar minyak? Ya gak tahu. Keluarnya minyak dari mana? Ya netes-netes. Kok bisa? Ya gak tahu. Itulah namanya keajaiban. Saudara dan saya mengalami dan melihat akan keajaiban itu. Saudara nanti mendapatkan sesuatu ya, untuk sebagai sesuatu senjata untuk menjalani tahun 2023. Ingat ya, jangan sampai kita dikatakan orang yang belum mengerti dan hatinya degil. Sebenarnya hati degil itu apa sih? Degil itu keras kepala, tidak mau ngerti, berdiri atas kebenaran sendiri. Itu degil namanya. Gak mau ngerti. Yang benar dirinya, yang lain orang salah. Nah, itu degil, gak bisa nerima. Nah, jangan sampai saudara punya hati seperti itu. Nanti dalam menghadapi memasuki tahun 2023, apa mulus semuanya? Tidak. Tapi ingat, Tuhan sudah memberikan senjatanya. Jadi jangan berharapnya secara prakteknya gini, kenyataannya. Oh nanti Tuhannya datang masuk ke perahu saya, betul. Tapi kok nggak ada Tuhan? Saya nggak pernah lihat Tuhan tuh. Kenapa? Karena begitu Tuhan masuk ke dalam surga, Tuhan sudah memberikan Roh Kudus, Roh penolong. Itulah yang akan menolong saudara dan masuk di dalam perahu kehidupan saudara. Ya, jelas ya. Saya berdoa supaya benar-benar apa yang kita akan alami sebentar sore benar-benar saudara mengerti dan jangan menjadi degil. Ya. Hal yang kedua, saya bersyukur saudara sudah banyak yang datang dari kemarin, yang datang berangkat pagi-pagi sampai di sini mengejar jam 7. Saya tahu itu punya hati yang ingin mengejar Tuhan. Ya. Saya percaya orang yang mengejar pasti mendapat. Orang yang punya kerinduan Tuhan akan berikan apa yang saudara rindukan. Karena saya percaya acara hari ini bukan acara manusia. Tapi Tuhan yang membuat acara ini. Dan Tuhan yang sudah menyediakan segala sesuatu. Sebab begini saudara, kalau Tuhan tidak kasih, ya gak bisa. Begitu kita tahu butuhnya berapa, itu minyak bisa setiap hari keluar. Dan saudara tahu, hari-hari ini kira-kira udah 3 hari sampai dengan hari ini hari keempat, minyaknya gak keluar lagi. Gak keluar lagi. Kok bisa benar? Ya gak tahu. Kenapa gak keluar? Ya nggak tahu. Kalau ditanya di mana letak salahnya, ya saya juga nggak tahu salahnya di mana. Tapi apa yang keluar? Ada minyak keintiman keluar, minyak kesembuhan keluar, minyak terobosan keluar. Tapi minyak tabut nggak keluar lagi. Minyak 7 roh Allah tidak keluar lagi. Tapi ornamen yang lain Tuhan kasih. Kok aneh ya? Ya nggak tahu. Kalau tidak aneh bukan Tuhan. Tuhan itu sungguh amat ajaib. Kadang-kadang nggak bisa kita mengerti. Kalau kita bisa ngerti Tuhan, ya kita jadi Tuhan. Betul nggak? Tuhan adalah sesuatu multi kompleks yang benar-benar kita nggak bisa menjangkau cara berpikirnya Tuhan. Amin. Buat saudara-saudara yang saat ini sudah datang, mungkin saudara dari rumah belum makan. Hari ini itu kita sediain makan tapi pakai bayar ya. Kalau nanti sore itu makan bebas tidak bayar. Tapi kalau
pagi ini dan siang nanti itu ada yang jual makanan ya, yang jual makanan. Ada nasi langgi. Nasi langgi Cirebon adalah nasi langgi yang sangat istimewa dan harganya murah ya. Ibu Iin aja kalau ke sini selalu ngomong, aku mau bawa pulang, aku mau bawa pulang. Paling tidak 5 bungkus dia harus bawa pulang. Karena memang istimewa lah, istimewa. Dan anehnya ya, sampai malam itu nggak bau, jadi masih bisa dimakan, enak banget. Ya, itu di bawah ada. Terus ada juga ketan gurih, yaitu ketan yang benar-benar terkenal termahal, saudara. Sungguh saya bilang satu kecil segini itu mahal harganya. Nggak tahu di sini jual berapa? Hah? Tuh sama dengan satu porsi makanan ayam geprek. Ayam geprek itu nasi sama ayam geprek itu 15.000 ya. Tapi ini ketane semene cilik di gambarannya 15.000 loh saudara. Mahal tapi enak, enak banget. Di Cirebon banyak sekali yang jual ketan, di mana-mana di toko-toko, misalnya di Ruby juga ada, di ya pokoknya toko-toko makanan tuh banyak. Cuman yang ini memang rada spesial, sungguh. Nah, saudara boleh nikmati, tapi pakai bayar. Ya. Nah, saudara kan mengatakan, Bu, uangnya buat apa? Buat kas daripada yang jual. Ya, jadi ini itu yang jualan hari ini tidak masuk kas Gracia, ya, tapi masuk kas divisi-divisi. Ya. Kalau Live Tree jualannya macam-macam, ada kopi, ada jaburan tuh ya macam-macam lah, makanan-makanan kayak gitu, ada roti, ada apa, itu nanti masuk kasnya Live Tree. Dari Glorious Kitchen bikin macam-macam ya masuk kasnya mereka. Jadi saudara memberkati ya. Saya harap saudara bisa memberkati Kota Sion ya. Yuk kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur untuk pada pagi hari ini. Engkau sudah memberikan perkara yang sangat baik. Lepaskan kami daripada kedegilan kami Tuhan. Roh ketidakpercayaan. Kami minta di dalam nama-Mu. Engkau cabut dalam hidup kami. Supaya kami tidak hanya melihat dan pengen adanya suatu mujizat. Saat mengalami perkara-perkara yang tidak enak, maka kami akan mengalami sesuatu, iman kami menjadi runtuh. Lepaskan kami dari perkara ini ya Tuhan. Terima kasih untuk firman-Mu hari ini. Terima kasih untuk kesempatan 1 jam kami menyembah Engkau. Bapak, saat ini kami datang di hadapan-Mu. Terima kasih untuk kesempatan yang Kau berikan buat kami sebentar sore. Biarlah kami mempersiapkan diri kami hari ini Tuhan. Benar-benar ketemu dengan Engkau Tuhan. Menerima segala sesuatu yang ajaib yang daripada-Mu. Engkau siapkan hati, jiwa dan pikiran kami. Kami berdoa buat saudara-saudara kami yang hari ini masih dalam perjalanan. Dari luar kota, dari luar Jawa Tuhan. Berkati mereka sampai di kota ini dengan tidak kurang suatu pun apa. Bapak, siapkan hati mereka. Kami percaya kuasa Roh Kudus-Mu menguasai kami hari ini. Terima kasih untuk kasih setia-Mu. Saat ini juga Tuhan, semua masalah dalam hidup kami persembahkan kepada-Mu. Karena kami tahu tidak ada satupun di antara kami yang tidak punya masalah. Tapi kami percaya masalah kami ada di bawah kaki-Mu Tuhan. Terima kasih untuk semuanya. Bapak, saat ini kami datang di hadapan-Mu. Kami tetap mau berdoa untuk bangsa dan negara kami. Engkau yang akan mengendalikan keadaan bangsa kami Tuhan saat-saat ini. Baik mengenai masalah bencana-bencana alam yang sudah direncanakan oleh semua yang ingin merencanakan yang tidak baik buat
dunia ini. Kami berdoa saat ini, di atas segala sesuatunya masih ada Engkau. Kami percaya Kau yang akan pegang kendali dalam segala perkara. Demikian juga Engkau akan pegang cuaca pada hari ini di kota ini ya Tuhan, sehingga tidak ada hujan sampai kami pulang ke rumah kami masing-masing. Terima kasih untuk kasih setiamu Bapak. Kami tetap berdoa, biarlah penginjilan, lawatan terjadi di seluruh bumi ini, sampai semua rencanamu tidak ada yang gagal. Terima kasih untuk kasih setiamu. Segala pujian, hormat dan syukur kami naikkan di hadapan-Mu Tuhan. Dan saat ini kami minta daya tahan tubuh yang baru. Biarlah daya tahan tubuh yang baru ini mengusir segala virus, segala sakit penyakit, segala bakteri yang ada dalam hidup kami. Sehingga kami menjadi anak-anak-Mu yang kuat sampai garis akhir. Terima kasih untuk semuanya. Dan saat ini Tuhan, kami akan masuk dalam pengurapan. Mari saudara, kita masuk dalam pengurapan. Di dalam nama Tuhan Yesus, biarlah pengurapan ini turun atas hidup kami. Pengurapan ini turun atas mata kami, atas telinga kami Tuhan, atas bibir mulut kami dan hati kami. Cengkeram hidup kami untuk tetap ada di dalam rencana-Mu. Semua yang tidak baik dalam hidup kami Engkau patahkan. Bapak, berkati tangan kami yang kami olesi minyak ini. Berkati kaki kami yang kami olesi minyak ini. Biarlah pada hari ini ya Tuhan, apa yang kami jalani, apa yang kami kerjakan, tidak ada yang gagal karena Engkau menyertai kami. Pengurapan-Mu turun atas hidup kami. Terima kasih untuk semuanya. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Selamat pagi, Tuhan memberkati saudara semuanya.